Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi konseptual modul 1.4 Budaya Positif. Saya, Ahmad Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Apa tujuan penerapan segitiga restitusi? Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi? Apa saja langkah-langkah penerapan segitiga restitusi? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan segitiga restitusi menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, mengutamakan karakter yang terbentuk pada murid, mengajak murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang, membantu murid memiliki arah dan tujuan dalam setiap langkah yang ia lakukan. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Abbas, siswa kelas 10 TO3, sering datang terlambat ke sekolah. Ia beralasan begadang setiap malam sehingga bangun kesiangan. Pak Pras sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru piket. Abbas, tadi Pak Pras mendengar laporan dari guru piket. Kamu sering datang terlambat ke sekolah. Apa benar, Abbas? Ya Pak, itu benar. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sering terlambat itu sesuatu kesalahan, bukan? Iya Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Tetapi sebisa mungkin kita harus belajar dan berusaha memperbaikinya. Baiklah, kita cari solusi bersama-sama ya. Iya Pak. Baik Abbas, terlambat pasti ada alasan. Apa alasan Abbas? Maaf Pak, tadi malam saya bergadang Pak sambil main HP. Makanya saya bangun kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Iya Pak, tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena datang ke sekolah tepat waktu itu sama dengan menghargai waktu. Betul Abbas, kita harus bisa menghargai waktu dengan cara berangkat sekolah tepat waktu. Dengan kita menghargai waktu, kita bisa mendapatkan manfaat seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita dan pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Iya Pak,
Saya meminta maaf karena telah datang terlambat ke sekolah. Iya, Abbas, kamu sudah meminta maaf. Nah, hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan tidur lebih awal agar tidak bangun kesiangan. Dengan begitu saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Baik, Abbas, terima kasih karena kamu sudah berusaha memperbaiki kesalahanmu. Iya Pak, sama-sama. Baik, silakan kembali ke kelas, tetap semangat ya, Abbas. Iya Pak. Refleksi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas, siswa kelas 10 Teknik Otomotif 3. Saya merasa senang diajak Pak Pras untuk berdiskusi tentang keterlambatan berangkat sekolah di saat pelajaran. Akhirnya saya mengetahui hal baik apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Terima kasih. Kemudian kasus yang kedua, Teguh, siswa kelas 10 TO3, bermain game saat mengikuti pelajaran informatika. Ia melakukan untuk mengurangi rasa ngantuk dan bosan saat pelajaran. Ia pun dipanggil Pak Pras selaku guru mata pelajaran informatika. Teguh, tadi Bapak melihat kamu sedang bermain game saat pembelajaran TIK atau informatika, benar ya? Iya Pak, maaf itu benar. Bermain game saat pembelajaran itu sesuatu kesalahan, bukan? Iya Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan, tetapi sebisa mungkin kita harus belajar dan berusaha memperbaikinya. Baik, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Lalu, mengapa kamu melakukan itu? Maaf Pak, saya bermain game karena saya merasa bosan saat mengikuti pembelajaran TIK. Ada alasan lain? Sebenarnya ada Pak. Apa itu, Teguh? Saya diajak mabar oleh teman sekelas sebelah yang sedang jam kosong Pak. Teguh, Pak Pras bisa lihat tadi kamu merasa senang bermain game dan kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Teman-temanmu sedang belajar, mereka pun terganggu dengan suara bunyi game kamu dari HP-mu yang keras itu. Hal tersebut juga membuat teman-temanmu menjadi tidak konsentrasi. Iya Pak. Baik Teguh, yang sudah kamu lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, betul. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Selalu tertib mengikuti pelajaran di kelas Pak. Baik, menurut kamu, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas itu penting tidak? Penting Pak, karena kita harus tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Baik, menurut kamu itu penting. Jadi, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang mengantuk di kelas? Meminta izin ke guru untuk cuci muka agar tidak ngantuk Pak. Baik, lalu apa kamu mau bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Pak, saya meminta maaf, saya tidak akan mengulangi hal itu. Bagus, Teguh. Baiklah, kamu sudah meminta maaf dan hal tersebut sebaiknya tidak diulang lagi ya. Tetap semangat belajarnya. Baik Pak, terima kasih. Refleksi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh, siswa kelas 10 Teknik Otomotif 3. Saya merasa senang diajak Pak Pras untuk berdiskusi tentang saya bermain game di saat pelajaran. Akhirnya saya mengetahui hal baik apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, menggerakkan.